Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya mencoba sharing tentang bagaimana kita memahami perlu tidaknya preheat pada sebuah material apabila kita mengacu kepada ASME B31.1. Sekilas saya jelaskan bahwa ASME B31.1 ini adalah standar power piping yang biasa digunakan untuk power plant. Di antaranya ada PLTU, PLTG ataupun PLTGU. Misalnya kita bekerja dalam sebuah power plant. Power plant itu umumnya dibagi menjadi 3 area. Ada area turbin, ada area boiler, dan ada area BOP. Nah, B31.1 ini lazimnya dipakai untuk standar di piping dalam area turbin. Kalau untuk area boiler, dia mengacu kepada ASME Section 1. Jadi B31.1 ini umumnya dipakai untuk area turbin. Misalnya di area turbin itu ada critical piping, ada main steam, kemudian ada hot reheat, ada cool reheat, ada HP feed water, ada extraction steam, dan ada macam-macam sistem yang lain. Ini pipingnya mengacu kepada ASME B31.1. Apabila kita melihat mengenai WPS dan pengetesan welder, di ASME B31.1 dijelaskan bahwa WPS-nya dan welder test-nya mengacu kepada ASME Section 9. Nah, di sini adalah tabel dari ASME Section 9. Ini adalah tabel untuk proses las GTAW. Kemudian dari tabel ini kita bisa lihat bahwa yang saya stabilo warna biru di kolom essential variable. Di sini dijelaskan bahwa decrease lebih besar dari 55 derajat Celcius ini adalah menjadi essential variable. Artinya penurunan temperatur lebih besar dari 55 derajat Celcius ini menjadi essential variable. Ini adalah salah satu poin yang harus kita pahami. Jadi preheat ini nggak boleh turun lebih besar dari 50 derajat Celcius dari apa yang ada dalam WPS. Kemudian di bawahnya lagi yang warna hijau. Di sini increase lebih besar dari 55 derajat Celcius menjadi supplementary essential variable. Jadi bisa disimpulkan bahwa preheat ini untuk proses las GTAW apabila kita mengacu kepada ASME Section 9, ada kondisi dia menjadi essential variable dan ada kondisi dia menjadi supplementary essential variable. Nah, supplementary essential ini pada saat-saat tertentu dia akan menjadi essential variable. Misalnya pada saat sebuah WPS dia diperlukan impact test. Apabila sebuah WPS diperlukan impact test, maka supplementary essential ini menjadi additional essential variable. Otomatis dia menjadi tambahan dari essential variable. Kemudian selanjutnya kita lihat di SMAW. Di sini dijelaskan decrease lebih besar dari 55 derajat Celcius ini menjadi essential variable. Kemudian di bawahnya yang merah, yang saya stabilo merah. Increase lebih besar dari 55 derajat Celcius ini adalah supplementary essential variable. Jadi kesimpulan sementara bahwa preheat ini ada kondisi dia menjadi essential variable dan ada kondisi dia menjadi supplementary essential variable. Kemudian supplementary essential variable ini ada saat-saat tertentu dia berubah menjadi essential variable. Misalnya sebuah WPS mengharuskan dia ada impact test, maka supplementary essential variable ini otomatis dia berubah menjadi essential variable. Oleh sebab itu ini harus menjadi salah satu poin penting yang harus kita pahami agar kita tidak keliru dalam mengimplementasikan WPS. Ini adalah bagian dari ASME B31.1. Di sini dijelaskan ada dua terminologi yang saya highlight warna hijau, ada minimum dan ada higher minimum. Jadi yang ditampilkan dalam tabel adalah minimum temperature-nya. Kemudian mengenai higher minimum ini ada dalam WPS yang dibuat oleh welding engineer ataupun designer. Kemudian ini adalah salah satu paragraf dari B31.1 mengenai minimum preheat requirement. Di sini menjelaskan mengenai bagian yang di welding
dan bagian yang di take well, bagaimana perlakuan preheatnya. Jadi untuk bagian yang di welding itu preheatnya minimum adalah 3 inci dari poin yang di welding, ataupun 1,5 kali nominal terbesar dari 2 buah base metal yang di join. Misalnya ada 2 material yang di join, yang satu thicknessnya 1 inci, kemudian yang satu thicknessnya 1,5 inci. Jadi yang diambil sebagai acuan penentuan jarak preheat adalah yang paling tebal di antara keduanya. Kemudian untuk take well itu jaraknya adalah sebesar 1 inci dari poin yang di welding. Jadi requirementnya berbeda. Untuk joinan yang di welding jaraknya adalah minimum 3 inci dari poin yang di welding. Kemudian untuk take well minimum 1 inci dari poin yang di welding. Kemudian ini adalah paragraf yang menjelaskan untuk pin number yang berbeda. Apabila 2 buah joinan yang disambung dengan pin number yang berbeda, maka requirement preheatnya mengacu kepada requirement pin number yang tertinggi. Misalnya ada 2 material yang disambung, yang satu requirementnya 100 derajat Celcius, kemudian yang satu lagi 150 derajat Celcius. Maka yang diambil sebagai acuan adalah yang paling tinggi di antara keduanya. Ini adalah tampilan tabel mengenai temperatur preheat dengan mengacu kepada ASME B31.1. Di atasnya ada penjelasan, ada base metal pin number, kemudian ada base metal group, kemudian ada grider material thickness dalam satuan inci dan dalam satuan milimeter, kemudian ada additional limit, ada required minimum temperature untuk derajat dalam Fahrenheit dan derajat dalam Celsius. Kemudian kita mulai dari yang highlight warna kuning. Jadi untuk material carbon steel pin number 1, apabila material itu thicknessnya lebih besar dari 1 inci, maka dia harus di preheat sebesar 95 derajat Celcius. Kemudian berikutnya yang saya highlight warna biru, untuk pin number 4 ataupun material yang chrome-nya lebih besar 0,5% ataupun lebih kecil sama dengan 2%, alloy steel, ini perlu di preheat sebesar 120 derajat Celcius untuk all thickness tanpa kecuali. Kemudian berikutnya yang saya highlight warna merah ada pin number 15E. Ini perlu di preheat untuk all thickness sebesar 200 derajat Celcius. Kemudian yang paling bawah ada all others material. Ini perlu di preheat 10 derajat Celcius. Jadi bisa kita bandingkan di sini. Yang saya highlight warna kuning untuk material pin number 1, dia perlu preheat sebesar 95 derajat Celcius ketika materialnya lebih tebal dari 1 inci. Di bawah 1 inci, dia hanya perlu di preheat sebesar 10 derajat Celcius. Artinya ini apabila temperatur ambiennya lebih besar dari 10 derajat Celcius, maka dia cukup dengan ambient temperature. Kemudian di pin number 4-nya, dia perlu di preheat sebesar 120 derajat Celcius untuk semua thickness tanpa kecuali. Jadi apabila ada material P4, dia wajib di preheat sebesar 120 derajat Celcius tanpa kecuali. Jadi untuk all thickness. Kemudian pin number 15E, ini kalau di PLTU materialnya untuk main steam, materialnya P92 ataupun P91, itu pin numbernya 15E. Ini perlu di preheat sebesar 200 derajat Celcius untuk all thickness tanpa kecuali. Selain dari material-material yang ada list di atas, ini direkomendasikan di preheat sebesar 10 derajat Celcius. Apabila temperature ambiennya sudah mencukupi 10 derajat Celcius, maka tidak perlu dilakukan preheat tambahan. Cukup dengan temperature ambiennya. Kemudian ini adalah salah satu contoh bagian dari WPS yang sudah jadi. Di sini disebutkan dalam WPS preheat temperature minimum 100 derajat Celcius. Kemudian ada note-nya di bawah. Ketika materialnya lebih dari 2 inci, maka preheatnya minimum 150 derajat Celcius.
dan ada not-not yang lain di bawahnya. Jadi intinya, apabila kita mengacu kepada standar ASME B31.1, ada tabel requirement preheatnya. Tapi pada saat implementasi di lapangan, kita harus mengacu kepada WPS. Jadi yang ditampilkan dalam code adalah minimum temperature-nya. Kemudian untuk lebih detailnya itu adalah wewenang dari engineer ataupun desainer, dan itu dituang dalam WPS. Untuk implementasi di lapangan, kita harus mengacu kepada apa yang ada dalam WPS. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.